Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku kelas 11? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dimensi hubungan antar kelompok. Jadi kayak gimana sih hubungan antar kelompok tuh dilihat dari beberapa dimensi. Di sini ada 4 dimensi, yaitu pertama dimensi sejarah, yang kedua ada dimensi sikap, yang ketiga ada dimensi institusi, yang keempat ada dimensi gerakan sosial. Baik, yang pertama yaitu adanya dimensi sejarah. Dari dimensi sejarah ini yaitu melihat hubungan yang terbentuk antara kelompok satu dengan yang lainnya dilihat dari masa lalunya gitu. Jadi di sini lebih menitik beratkan pada tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Saya kasih contoh, di sini ada politik apartheid. Jadi kalau misalkan kita mengambil kasus yang baru-baru ini terjadi, adanya orang kulit hitam yang telah dibunuh atau seperti sengaja diintimidasi oleh polisi Amerika yang berkulit putih, sehingga terjadinya unjuk rasa, yang mana unjuk rasa di sini menggerakkan untuk stop killing black people gitu. Ini bukan terjadi sekali saja di Amerika dan bukan terjadi pada kasus yang ada di gambar ini saja yang sebelah kanan. Tapi ini sering banget terjadi di Amerika. Bahkan ada beberapa data yang mengatakan atau menjelaskan bahwa banyak sekali terjadi diskriminasi orang kulit hitam yang ada di Amerika. Kita bisa ngelihat di sini kalau ada pertanyaan besar, kenapa sih kulit hitam begitu didiskriminasi oleh orang kulit putih, khususnya banyak terjadi di Amerika. Kita melihat dulu masa lalunya seperti apa. Pada saat itu terjadi ada yang namanya politik apartheid pada tahun 1930 di Afrika Selatan. Di sana dinamakan politik apartheid karena pada saat itu di Afrika Selatan didatangi oleh orang kulit putih membuat suatu aturan yang harus dilakukan dan harus dituruti oleh warga kulit hitam, yang mana memisahkan hak-hak kulit hitam dengan kulit putih. Contoh, orang kulit hitam tidak boleh bersekolah di tempat orang kulit putih berada. Orang kulit hitam tidak boleh bertempat tinggal berdekatan dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam bahkan gak boleh mengantri sama di tempat yang orang kulit putih juga ngantri, dan sebagainya. Itu masa lalunya seperti itu. Sudah diperjuangkankah? Sudah, oleh tokoh yang memperjuangkannya, yaitu Nelson Mandela. Diperjuangkan agar sama. Kenapa? Karena sangat tidak wajar sekali hanya karena warna kulit sangat dibeda-bedakan, bahkan sampai rela dibunuh gitu. Itu masa lalu. Kenapa orang kulit hitam begitu, hubungan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih itu begitu renggang gitu. Meskipun sudah mendapatkan seiring perkembangannya, meskipun sudah mendapatkan persamaan atau kesetaraan antara ras kulit hitam dan kulit putih, ternyata masih terbenak yang dalam gitu di dalam benak orang kulit putih, bahwa adanya perbedaan ras itu penting bagi mereka, menurut mereka. Karena hal ini, kenapa saya katakan seperti itu? Karena terbukti dari beberapa kasus yang banyak terjadi di Amerika, yang mana kasus tersebut memperlihatkan mereka, warga Amerika khususnya kulit putih, sangat mendiskriminasi orang kulit hitam di sana gitu. Kalian kalau misalkan mau lihat bukti-buktinya,
berapa persentase banyak orang kulit hitam yang di penjara itu, di penjara sana itu banyak sekali kebanyakan orang kulit hitam yang di penjara. Banyak sekali kasus-kasus narkoba yang ditangkapinnya ya orang kulit hitam kebanyakan di sana gitu. Meskipun orang kulit putihnya banyak, tapi lebih difokuskan ke orang kulit hitam gitu. Ini kita bahas tentang hubungan antar kelompok. Di sini lebih fokus kelompok kulit putih dan kulit hitam gitu ya, paham. Yang kedua, dimensi sikap. Dalam hubungan antar kelompok dilihat dari dimensi sikap, yaitu melihat di mana hubungan antar kelompok ini pasti akan memunculkan sikap prejudice atau prasangka terhadap kelompok lainnya gitu. Jadi dimensi sikap ini melihat bahwa hubungan antar kelompok di sini akan memunculkan sikap prejudice atau prasangka dari kelompok satu terhadap kelompok lainnya. Prasangka ini berbeda dari penilaian atau berbeda dari pikiran yang menyatakan bahwa hanya sebatas perbedaan saja gitu, hanya sebatas kelompok satu dan kelompok dua beda. Bukan hanya sebatas itu ternyata prejudice atau prasangka ini, tapi lebih kepada walaupun kita tahu perbedaan itu pasti ada di antara masyarakat, tapi kalau udah sampai ke titik yang namanya prejudice atau prasangka ini, mau dijelasin kayak gimana juga tetap benci terhadap kelompok lain, tetap berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Itu bahayanya prasangka gitu. Adanya prasangka-prasangka ini memunculkan sikap sinisme terhadap kelompok lain, dan finally pastinya akan memunculkan disintegrasi atau perpecahan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya gitu. Oke, itu dari dimensi sikap. Kesimpulannya dari dimensi sikap ini bahwa di antara hubungan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti memicu suatu sikap prasangka di dalam benak kelompok itu sendiri terhadap kelompok lain. Oke, yang ketiga ada dimensi institusi. Melalui institusi dapat mempererat atau melanggengkan hubungan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Institusi atau lembaga ini memiliki aturan-aturan tertentu yang mana aturan-aturan ini mengatur sedemikian rupa agar masyarakat itu dapat bersandingan dengan harmonis. Saya kasih contoh. Misalkan ada institusi kepolisian atau institusi politik, yang mana dari institusi politik ini membuat aturan-aturan yang mengatur masyarakat agar tetap hidup berdampingan secara harmonis. Terlebih juga kita dapat melihat institusi kepolisian yang jelas sekali dapat mengatur masyarakat untuk tetap berdampingan secara baik. Dari institusi politik dan institusi kepolisian pun memiliki undang-undang sebagai dasar dalam mengatur masyarakat tersebut gitu. Itulah sebabnya dari institusi dapat menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat. Yang keempat yaitu adanya dimensi gerakan sosial. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya sering melibatkan gerakan sosial untuk mempertahankan
hubungan yang sudah ada atau untuk merubah hubungan yang sudah ada. Oke. Bagaimana maksudnya untuk gerakan sosial untuk mempertahankan dan merubah hubungan yang sudah ada gitu. Yaitu pertama kita lihat dari lagi-lagi kita lihat antara orang yang punya modal dengan orang yang nggak punya modal, atau para atasan dengan bawahan, atau pemimpin dengan rakyatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang mana gerakan sosial untuk mempertahankan yang sudah ada, yaitu bagaimana si pemimpin, orang kelas atas, si yang punya modal melakukan gerakan untuk tetap mempertahankan kondisi seperti adanya. Biasanya seperti itu. Mempertahankan kondisi yang tengah berlangsung karena dianggap menguntungkan mereka gitu. Kalau yang biasanya gerakan sosial yang untuk mengubah hubungan antar kelompok yang sudah ada, di mana rakyat kelas bawah, rakyat biasa, rakyat yang nggak punya modal menggunakan gerakan sosial untuk merubah hubungan yang sudah ada agar contohnya ya, buruh meminta kenaikan upah gaji. Nah, itu salah satu contoh gerakan sosial yang digunakan untuk merubah hubungan yang sudah ada. Lalu bagaimana caranya si kelas atas ini juga tetap melakukan gerakan sosial untuk mempertahankan kondisi yang tengah berlangsung, dalam arti tanda kutip tetap mempertahankan gaji yang sudah berjalan, dalam arti tidak menaikkan gaji gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, keep happy.